sebuah puskesmas di perkotaan, bidan baru bernama Rina merawat pasien bernama Ibu Santi yang ingin melahirkan secara normal setelah sebelumnya melahirkan melalui operasi sesar. Rina sudah menjelaskan prosedur dan resiko kepada Ibu Santi dan suaminya, dan mereka sepakat. Namun, bidan senior, Ibu Diah, yang sangat berhati-hati dan memiliki trauma kasus PPAC yang gagal tidak setuju. Di tengah persalinan saat proses perjalanan lambat, Ibu Diah mengambil alih. Ia bersikeras bahwa PPAC terlalu berisiko dan meminta dokter untuk segera melakukan operasi sesar. Padahal tidak ada indikasi medis darurat. Rina mencoba berargumen, namun diabaikan oleh Ibu Santi dan suaminya bingung dan ketakutan. Mereka merasa hak mereka untuk memilih proses persalinan secara normal tidak dihormati. Kasus ini kemudian menjadi perhatian internal. Namun, diadakan untuk membahas insiden ini dan mencari jalan keluar, agar tidak merugikan pasien dan juga para tetangga kesehatan. Selamat siang, Bapak atau Ibu semua. Terima kasih sudah hadir hari ini. Kita akan membahas kasus persalinan Ibu Santi. Tujuan kita adalah untuk memahami apa yang terjadi dan mencari solusi, agar bisa memberikan layanan yang lebih baik dan solusi dengan standar etika. Bidan Rina, bisa ceritakan dari sudut pandang Anda? Saya sudah menjelaskan semua resiko dan manfaat BPLC kepada Ibu Santi. Kami sudah sepakat dan proses persalinan berjalan normal, meskipun agak lambat. Namun, Ibu Diah tiba-tiba memutuskan untuk operasi sesar. Ibu Diah, apa yang mendasari keputusan Anda? Saya sudah melihat kasus serupa sebelumnya, persalinan VPIC yang berjalan lambat sangat berisiko. Saya tidak mau mengambil risiko, lebih baik aman daripada membahayakan nyawa ibu dan bayi. Saya menganggap keputusan saya adalah yang paling tepat. Silakan untuk keluarga perwakilan dari pasien untuk memberikan pendapatnya. Tapi kakak saya ingin melahirkan normal. Kami sudah diskusi dengan bidan Rina. Kenapa tiba-tiba diganti? Kakak saya merasa traumatis dan tidak dihargai. Baiklah, mari kita lihat kasus ini dari sisi kode etik mahasiswa. Anda tahu tentang kode etik internasional atau ICM. Bagaimana pandangan Anda? Kode etik ICM, khususnya pada poin tanggung jawab bidan terhadap perempuan, menekankan bahwa bidan harus menghormati hak perempuan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang memadai. Bidan tidak boleh mengabaikan pilihan pasien, terutama jika pasien sudah mengerti resiko. Otonomi pasien adalah prinsip yang sangat penting. Secara Silakan, medis, dokter. secara medis memang ada resiko, tapi bukan berarti setiap kasus PPAC yang berjalan lambat harus berakhir dengan operasi. Keputusan untuk intervensi juga harus didasarkan pada indikasi medis yang jelas, bukan hanya kecurigaan atau trauma masa lalu. Tanpa indikasi darurat pun, seharusnya kita tetap mengikuti rencana yang telah disepakati bersama-sama pasien. Ibu Santi sudah menunggu persalinan ini dengan sangat sabar. Dia sudah menyiapkan mental untuk melahirkan normal. Intervensi ini membuatnya kecewa dan merasa tidak berdaya. Baiklah, sekarang kita fokus pada solusi. Kepala Puskesmas, apa langkah yang akan Anda ambil dalam permasalahan kali ini? Pertama, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Ibu Santi. Kami akan menjadwalkan konseling untuk Ibu Santi dan suaminya. Kedua, kami akan mengadakan pelatihan ulang untuk semua bidan, khususnya tentang penerapan VBAC dan informed consent. Bidan dia, saya memahami kekhawatiran Anda. Tapi kita harus memisahkan trauma pribadi dengan profesionalitas. Bidan Rina, saya bangga dengan sikap profesional Anda. Ada yang ingin ditambahkan? Saya tidak bermaksud merugikan pasien. Saya hanya takut, tapi saya sadar bahwa rasa takut saya tidak boleh mengabaikan hak pasien. Saya akan belajar lagi untuk bisa lebih profesional. Saya berharap kejadian ini tidak terulang dan semua bidan bisa saling mendukung dalam menerapkan kode etik. Baik, dalam kasus ini menunjukkan bahwa ketakutan atau pengalaman masa lalu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan hak pasien. Komunikasi yang baik, kolaborasi antar profesi, dan berpegang teguh pada kode etik adalah kunci utama. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari insiden ini. Terima kasih untuk diskusi kali ini.